Kemarin Pak Purbaya sempat bilang kalau harga minyak tetap tinggi, defisit APBN bisa tembus 3,6% dari GDP. Ini menjadi salah satu alasan kenapa kemarin pasar saham dan obligasi Indonesia sempat melemah lagi. Sini gue jelasin kenapa. By the way, gue Shirin, gue kerja di Singapore sebagai investment analyst. Oke, jadi sepenting apa sih angka defisit APBN ini? Dan kenapa investor asing sangat memperhatikan angka ini? Basically, APBN itu adalah pendapatan negara dikurangi pengeluaran. Kalau pengeluaran lebih besar dari pendapatan, berarti negara mengalami defisit. Dan kalau kondisi ini terjadi terus-menerus, pemerintah harus cari cara untuk menutup kekurangan ini, biasanya melalui hutang, baik domestik maupun eksternal. Nah, karena defisit ini dibiayai dengan hutang, ketika hutang suatu negara semakin meningkat, investor akan melihat ini sebagai peningkatan risiko, terutama terkait kemampuan negara tersebut dalam membayar hutangnya ke depannya. Kalau kita lihat defisit APBN Indonesia di tahun 2025 itu sekitar 2,9%. Sebenarnya kalau dibandingkan dengan negara lain yang kredit ratingnya juga BBB, angka ini masih tergolong oke banget. Tapi kenapa investor asing tetap khawatir? Jawabannya ada di satu angka ini. Tadi gue jelasin, semakin besar defisit negara, semakin besar juga kebutuhan untuk berhutang. Artinya beban bunga yang harus dibayar setiap tahun juga meningkat. Walaupun rasio hutang Indonesia terhadap GDP itu masih tergolong rendah, dikarenakan ekonomi Indonesia yang sangat besar. Ada satu metrik ini yang juga sangat penting, yaitu jumlah hutang terhadap pendapatan negara. Metrik ini mengukur apakah pendapatan negara itu cukup kuat untuk membayar hutang-hutangnya. Di sini kita bisa lihat kalau hutang Indonesia itu 3 kali lebih banyak dibandingkan pendapatannya setiap tahun. Dan di metrik ini, sebenarnya Indonesia itu tidak sekuat negara-negara lain. Ini yang menjadi kekhawatiran investor kalau defisit APBN terus melebar. Jadi ketidakpastian mengenai apakah Indonesia tetap bisa menjaga defisit di bawah 3%, membuat investor asing memilih untuk wait and see dulu. Kekhawatiran ini sebenarnya udah ada dari awal tahun, tapi kenaikan harga minyak dikarenakan perang membuat resikonya lebih besar. Karena harga minyak yang tinggi bisa mendorong defisit melewati batas tersebut seperti Pak Purbaya bilang.